Oke, selamat siang teman-teman. Kita ada dalam pembahasan untuk mata kuliah Pastoral 2 ini. Kita dalam topik mengenai etika penggembalaan. Jadi yang saya akan bagikan kepada teman-teman semua itu sehubungan dengan etika penggembalaan. Saya kira banyak hal yang kita sudah diskusikan bersama di kelas, terlebih ketika kelompok memaparkan poin demi poin sehubungan dengan etika penggembalaan itu, dan saya pun juga menjelaskan atau menanggapi apa yang kelompok sampaikan, dan saya kira itu menjadi bahan yang penting bagi kita semua juga, dan menjadi bekal bagi kalian lah di dalam dunia pelayanan selanjutnya nanti ketika Tuhan percayakan itu kepada teman-teman. Jadi yang saya mau bagikan kepada kalian semua sehubungan dengan etika penggembalaan ada beberapa poin-poin penting. Yang penting saja yang saya akan sampaikan di sini. Selanjutnya nanti kita bisa diskusikan di kelas-kelas ketika kita akan berjumpa lagi di kampus. Oke, saya lanjut saja dengan etika penggembalaan ini, bahwa yang dimaksud dengan etika penggembalaan di sini itu adalah sopan santun yang ditunjukkan oleh seorang gembala melalui sikapnya terhadap gembala yang lain. Pada poin ini kita akan membahas dua bagian, yaitu bagaimana gembala yang baru dalam hubungannya dengan gembala yang lama, dan begitu pula sebaliknya. Ketika gembala itu dia yang menjadi gembala yang lama dan dimutasikan atau diberhentikan dan lain sebagainya, bagaimana dia punya hubungan dengan gembala penggantinya atau gembala yang baru. Lalu bagian yang kedua, bagaimana sikap seorang gembala terhadap anggota jemaatnya, bagaimana sikap gembala terhadap masyarakat luar, dan yang terakhir kita juga akan membahas mengenai sikap gembala terhadap pemerintah. Oke, bagian pertama kita bahas dulu bagaimana sikap gembala terhadap gembala yang mendahului. Jadi ceritanya di sini adalah Anda yang datang menggantikan gembala yang lama. Bagaimana etika penggembalaan sehubungan dengan sikap seorang gembala yang baru terhadap gembala yang mendahului adalah, yang pertama adalah sebagai seorang gembala yang baru, saudara harus menghormati gembala yang mendahului dengan tulus hati. Jadi entah dia di sini meninggalkan pelayanannya sebagai gembala itu karena permintaannya sendiri, ataukah karena dia dimutasikan ke tempat yang lain, ataukah karena dia diberhentikan dari jabatannya karena sesuatu dan lain hal lah, katakanlah seperti itu. Nah, sebagai gembala yang baru, Anda harus bisa menghormati dia. Ingat bahwa dia itu sebenarnya tetap sebagai teman sekerja atau kawan seiman saudara. Dan sebelum saudara menggantikan dia, tentulah dia telah melakukan beberapa hal yang baik. Dan itu hal yang patut dihargai, itu hal yang patut untuk dipuji. Nah, walaupun ada kekurangan dan kelemahan yang mungkin pernah dilakukan oleh gembala tersebut selama dia menjabat sebagai seorang gembala di jemaat yang saudara layani sekarang, tapi saya pikir saudara tidak perlu mencelanya, saudara tidak perlu menghakiminya. Dan perlu diingat pula bahwa meskipun dia telah gagal dalam beberapa hal, tetapi ini dia masih ada beberapa anggota jemaat khususnya yang bertobat di bawah pelayanan gembala ini, yang mana jemaat ini masih mengasihi dia, dan itu akan tersinggung apabila saudara tidak menghargai atau mencelah. Nah, dalam keadaan apapun, saudara sebagai gembala baru itu patut menyebutkan hal-hal yang baik mengenai gembala yang mendahului saudara, dan saudara juga perlu menyatakan penghargaan saudara terhadap pekerjaan yang
beliau telah laksanakan. Nah, yang kedua, bagaimana sikap gembala baru terhadap gembala yang lama adalah sikap adalah suatu sikap dan tindakan yang bijaksana menurut saya jika seorang gembala yang baru itu tidak segera mengubah kebijaksanaan atau cara-cara yang pernah dilakukan oleh gembala yang mendahuluinya. Kenapa demikian? Karena kalau tidak demikian, datang serta-merta langsung mengubah semuanya, hal itu akan menunjukkan perasaan dan sikap yang tidak menghormati gembala yang terdahulu itu. Nah, jadi yang menjadi catatan penting di sini adalah bahwa ini tidak berarti bahwa saudara harus mengikuti cara-cara yang sudah dilakukan atau sudah berlaku dan saudara tidak berhak untuk mengadakan perubahan. Saudara tidak berhak menjalankan pikiran serta rencana saudara sendiri. Itu tidak berarti seperti begitu. Tetapi sebagai gembala yang baru ini yang paling penting menurut saya, bahwa saudara memerlukan waktu untuk mengenal berbagai segi kehidupan, mengenal keadaan jemaat setempat sebelum saudara menentukan kebijaksanaan yang terbaik yang harus dilaksanakan. Dan apabila saudara telah mengenal berbagai segi kehidupan, keadaan jemaat, mengenal situasi setempat, dan telah memperoleh kepercayaan jemaat, baru tiba saatnya untuk kemudian mengajukan perubahan yang merupakan hasil pertimbangan, dan mungkin itulah yang menjadi selera kepemimpinan atau selera gaya atau model penggembalaan kepemimpinan saudara. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah bahwa sebagai seorang gembala yang baru, saudara mempunyai kesempatan untuk kemudian menghormati gembala yang mendahului saudara secara pribadi pada waktu apa? Ketika gembala tersebut berkunjung ke tempat pelayanan saudara. Apabila saudara dengar bahwa dia atau beliau ada di tempat penggembalaan atau tempat pelayanan saudara, ataukah mungkin yang bersangkutan itu masih tinggal di tempat pelayanan saudara, hubungi dia, dan jika mungkin kunjungi beliau. Inilah tindakan kesopanan yang patut dilakukan. Bukan dia yang harus mengunjungi saudara, seperti lazimnya dilakukan. Dan seandainya yang bersangkutan atau beliau hadir pada kebaktian gereja, maka nyatakanlah penghargaan saudara atas kehadirannya dan hormati dia. Ini merupakan sopan santun yang baik. Itu yang pertama. Pertama pada bagian yang pertama, bagaimana gembala baru terhadap gembala yang lama. Yang kedua, bagaimana gembala lama terhadap gembala baru. Jadi sikap gembala lama terhadap gembala yang baru. Bagaimana etika penggembalaan itu sehubungan dengan sikap seorang gembala terhadap gembala lama terhadap gembala baru. Yang pertama adalah apabila tiba saatnya saudara akan diganti oleh gembala baru, maka di sini giliran saudara untuk kemudian menghormati dia sebagai pengganti saudara. Misalnya, apabila saudara masih agak lama memangku jabatan sebagai gembala di tempat itu, dan kemudian saudara sudah tahu siapa yang menjadi pengganti saudara untuk menjadi gembala di tempat itu, maka menurut saya saudara sebagai gembala yang lama itu harus memberitahukan kepada jemaat hal-hal yang baik mengenai kehidupan dan pelayanan gembala yang baru itu. Disampaikan, beritahukan hal-hal yang baik pada jemaat Anda mengenai gembala yang baru itu. Yang kedua, sikap saudara terhadap gembala yang baru yang menggantikan saudara, menurut saya bahwa keberhasilannya itu juga merupakan kebanggaan saudara. Jadi saudara tidak boleh merasa iri hati, karena orang yang iri hati akan keberhasilan orang lain, itu menandakan bahwa orang itu mempunyai jiwa yang picik, orang itu mempunyai jiwa yang duniawi. Yang kedua, jadi tidak boleh iri, keberhasilannya itu sebenarnya jadi kebanggaan kita. Yang ketiga, apabila saudara diundang dan itu tanpa permintaan saudara untuk kemudian memimpin
sebuah ibadah kah atau upacara, misalnya upacara penguburan dan sebagainya lah, di jemaat yang pernah saudara gembalakan, menurut saya bicarakan hal itu dengan gembala pengganti saudara, dan berilah dia bagian dalam upacara tersebut yang berkenan kepadanya dan juga kepada keluarga yang berduka. Jadi di sini ada rasa saling menghargai, saling menghormati. Yang keempat, bahwa ketika saudara meninggalkan, ya ini dia, saudara kan jadi gembala lama yang akan digantikan, saudara tinggalkan pastori. Ketika saudara meninggalkan pastori atau saudara meninggalkan rumah pendeta, rumah gembala, jangan lupa bersihkan, jangan lupa perbaiki rumah itu supaya keadaan sama seperti saudara masuk, ya itu sama seperti saudara keluar. Jadi saudara masuk dalam keadaan baik, keluar juga baik-baik, rapi, tersusun rumah gembala itu atau pastori itu. Dan kalaupun juga saudara masuk lalu keadaannya tidak baik, tidak rapi, saya kira adalah hal yang etis, hal yang baik pula ketika saudara keluar membersihkan atau merapikannya. Itu yang kedua ya, dari bagian gembala, sikap seorang gembala terhadap gembala yang lain. Nah, bagaimana sikap gembala terhadap anggota jemaatnya? Bagaimana etika penggembalaan sehubungan dengan sikap seorang gembala terhadap anggota jemaat? Yang pertama, apabila saudara sudah meletakkan jabatan saudara sebagai gembala dalam satu jemaat, putuskanlah, dalam tanda petik, putuskanlah segala hubungan saudara dengan jemaat tersebut. Jangan tinggal terlalu lama di sana. Segera pindah ke tempat pelayanan saudara yang baru. Karena menurut saya hal ini akan menghilangkan banyak dalam tanda petik juga pencobaan bagi saudara sendiri dan juga bagi jemaat tersebut. Serta itu juga akan sangat membantu pula gembala baru yang menggantikan saudara. Jadi jangan terlalu lama lah di situ. Segeralah menuju kepada tempat pelayanan saudara yang baru. Lalu yang kedua, kalau ada anggota yang pernah saudara gembalakan lalu datang untuk meminta nasihat atau pandangan dari saudara, maka hal ini akan merupakan kesempatan bagi saudara untuk kemudian menunjukkan rasa setia dan kemudian menolong gembala yang menggantikan saudara. Dengan sopan, dengan ramah, saudara dengarkan apa yang menjadi penyampaian dari mereka, dari jemaat tersebut. Lalu dengan lemah lembut tetapi tegas, saudara arahkan kepercayaan mereka kepada gembala yang kini menjadi gembala mereka. Saudara perlu menjelaskan kepada mereka, kepada jemaat-jemaat ini yang datang meminta nasihat atau pandangan, saudara perlu menjelaskan bahwa sekarang saudara itu tidak bisa memberikan nasihat terlalu banyak kepada mereka. Yang paling pantas adalah gembala yang baru itu yang sanggup memberikan bimbingan yang mereka perlukan. Lalu yang ketiga, nah ini juga menarik ini, mengenai surat menyurat. Itu mungkin dalam model yang lama, surat menyurat, WA kalau paling kerennya sekarang, SMS ataupun teleponan antara saudara dengan anggota jemaat yang dahulu saudara layani, itu segera dibatasi. Haruslah sangat-sangat dibatasi itu. Dibatasi maksud saya. Jadi lebih baik hubungan surat menyurat, SMS, WA, teleponan itu dengan jemaat yang saudara pernah layani, kalau segera dihentikan lah. Segera dihentikan. Ini jadi tanda tanya sebenarnya. Kenapa Pak? Ya kalau dalam keadaan terpaksa, paling-paling surat menyurat itu, SMS, WA, teleponan dengan jemaat itu harus singkat dan bersifat ramah saja. Dan secepat mungkin usahakan untuk menarik diri dari kasih sayang mereka. Tolak jika mereka meminta nasihat lagi. Kenapa? Ini dalam hubungannya dengan, kita bicara soal etika penggembalaan. Di poin yang sebelumnya, arahkan mereka kepada gembala yang baru. Secepat mungkin saudara harus melepaskan diri dari mereka. Dalam hal ini, ajari mereka untuk kemudian membiasakan diri untuk mendengarkan suara dari gembala yang baru.
Kita perlu sadari kita sudah bukan gembalanya. Minta nasihat dalam hubungannya dalam poin kedua tadi, minta nasihat, minta arahan, arahkan mereka kepada gembala yang baru yang menjadi gembalanya. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, jangan sekali-kali saudara meminta seseorang atau meminta seorang anggota dari jemaat yang pernah saudara layani untuk kemudian mengundang saudara memimpin suatu upacara di dalam jemaat yang pernah saudara layani itu. Jadi saudara jangan minta pelayanan lah dalam tanda petik di situ. Ingat, saudara sudah tidak ada hubungan lagi dengan jemaat yang dahulu saudara layani. Ingat ya, maksudnya minta pelayanan. Semakin cepat semua hubungan saudara dengan mereka diakhiri, itu semakin baik itu. Jadi saudara jangan pernah minta kepada jemaat untuk mengundang saudara, karena saudara tidak di situ lagi. Kecuali saudara diundang, itu lain cerita lagi. Yang kelima, nah ini dia, saya kira ini ada hubungannya dengan apa yang kelompok sampaikan. Ada satu kelompok di kelas itu mengatakan jangan minta uang sama jemaat. Nah kalau di poin kelima di sini, yang saya mau katakan begini, tolak persembahan dari anggota jemaat di mana saudara pernah melayani. Maksud saya di sini adalah sehubungan dengan hak. Menurut saya semua itu menjadi hak dari gembala yang baru. Saudara bersalah apabila saudara menerima sesuatu yang sesungguhnya itu bukan hak saudara, tapi itu menjadi hak orang lain. Bahkan pemberian di luar persembahan pun ketika itu datang itu perlu dipertimbangkan masa-masa. Apabila hal itu harus diterima atau tidak, itu perlu dengan pertimbangan yang matang itu. Ingat, rasa persahabatan, kepercayaan kepada saudara itu jauh lebih berharga daripada semua pemberian tersebut. Yang kelima. Yang keenam, jangan sekali-kali saudara melancarkan propaganda kosong atau pendapat kosong kepada anggota jemaat dengan mengatakan begini, bahwa saudara mau melaksanakan sesuatu tetapi kemudian saudara tidak melakukannya. Itu akan membuat orang tidak lagi mempercayai kata-kata saudara. Jadi jangan ada propaganda kosong. Kalau dalam istilah biasanya itu jangan bikin janji-janji caleg lah. Maksudnya berjanji tapi tidak ditepati. Itu istilah yang biasa digunakan di masyarakat. Lalu yang ketujuh, bagaimana hubungan gembala dengan jemaatnya? Jangan berdoa di depan anggota jemaat, apalagi ini menyangkut kepentingan saudara pribadi. Menurut saya itu sama saja berdoa kepada manusia dan bukan berdoa kepada Tuhan. Jadi jangan berdoa di depan anggota jemaat dan itu ada hubungannya dengan kepentingan pribadi Anda. Ya Tuhan, hamba mohonkan, hamba menginginkan atau membutuhkan mobil. Sudahlah, itu hindari semacam itu. Yang kedelapan, dalam melayani anggota jemaat, saudara harus selalu bersikap adil. Artinya jangan pilih kasih. Jangan hanya mengunjungi anggota jemaat yang kaya, sementara yang kelas menengah ke bawah tidak diperhatikan, tidak dikunjungi. Saya kira ini saya pernah bahas di materi di mata kuliah pastoral 1 ketika itu. Jadi perkunjungan kepada anggota jemaat itu harus diusahakan secara merata. Yang kesembilan, jangan berkunjung seorang diri kepada anggota jemaat yang berbeda gender ya. Kalau saudara gembala laki-laki, jangan berkunjung kepada anggota jemaat yang wanita, apalagi tinggal sendirian. Itu poinnya. Jangan berkunjung seorang diri kepada anggota jemaat wanita yang tinggal sendirian, kecuali dalam keadaan terpaksa, tetapi tidak lewat, menurut saya ya tidak lewat dalam 20 menit lah. Di atas itu hati-hati, apalagi kalau tidak menguasai diri. Itu yang kesembilan. Yang ke-10, masih dalam etika penggembalaan dalam hubungannya dengan gembala dengan jemaat, jangan mengomel, jangan bersungut-sungut dari mimbar atau kepada anggota jemaat
secara pribadi. Jadi jangan bersungut-sungut itu, jangan mengomel, baik secara pribadi kepada anggota jemaat maupun di atas mimbar. Hal itu akan mengurangi kewibawaan saudara secara rohani. Kalau ada masalah, serahkan kepada Tuhan di dalam doa. Yang ke-11, jangan berhutang. Jangan meminjam uang dari anggota jemaat. Jangan pula meminjam uang kepada mereka. Jadi jangan meminjam uang dari anggota jemaat dan jangan pula meminjamkan uang. Itu maksud saya. Jangan meminjamkan dan jangan dipinjamkan. Sebab apabila tidak bisa dikembalikan tepat pada waktunya, mereka akan malu. Jadi kalau ada jemaat pinjam uang kepada saudara dan mereka tidak tepat waktu mengembalikannya, mereka bisa malu. Dan akhirnya mereka tidak mau datang gereja. Itu bisa terjadi seperti itu. Nah, banyak contoh lah yang terjadi. Oke, yang berikut, selesai tadi hubungan gembala dengan jemaat. Sekarang bagaimana hubungan gembala dengan masyarakat luar? Ini lebih khusus lagi dengan orang-orang yang belum diselamatkan. Bagaimana etika gembala sehubungan dengan sikap seorang gembala terhadap masyarakat luar? Yang pertama, ini ada dua hal. Yang pertama, gembala jemaat itu dia harus hidup bijaksana di hadapan masyarakat luar, yaitu orang-orang yang belum diselamatkan. Dia harus menjauhi segala sesuatu yang akan memalingkan mereka dari Injil dan melakukan segala sesuatu yang benar. Tujuannya supaya mereka bisa dijangkau bagi Injil. Jadi hindari, jauhi segala sesuatu yang kemudian bisa membuat mereka melihat sesuatu yang tidak jadi berkat lah begitu, yang bisa memalingkan mereka dari Injil. Tapi kita harus melakukan sesuatu yang benar untuk menjangkau mereka. Jadi ia harus memanfaatkan setiap kesempatan. Jadi seorang gembala itu dalam hubungannya dengan orang-orang yang belum diselamatkan harus gunakan kesempatan untuk menyatakan Kristus di dalam perilaku, agar kemudian tertinggal sebuah pesan pada orang yang belum diselamatkan dimanapun dia berada. Ada kesan bahwa kita ini bisa jadi berkat bagi mereka, jadi contoh bagi mereka, memberkati mereka dalam perilaku kita. Yang kedua, perkataan seorang gembala terhadap orang yang belum diselamatkan itu haruslah senantiasa penuh kasih, ramah, lalu kemudian menyenangkan orang lain. Dia harus memiliki kata-kata yang bermanfaat agar cocok dengan orang yang mendengarkan. Dia harus belajar bagaimana berbicara dengan setiap orang supaya kemudian meninggalkan kesan yang baik, dan dengan demikian itu dapat menenangkan mereka bagi Kristus. Ingat, saudara baca Kolose pasal 4 ayat 6, di situ dikatakan begini, kata-kata yang bodoh, hampa, pedas, marah, jenaka atau kasar itu hanya merugikan kekristenan. Yang terakhir, bagaimana sikap gembala terhadap pemerintah? Etika penggembalaan sehubungan dengan sikap seorang gembala dengan pemerintah itu antara lain, yang pertama, seorang gembala itu harus bersikap sebagai seorang imam yang senantiasa menaikkan doa syafaat bagi pemerintah. Teman-teman masih ingat tugas dan panggilan dan kedudukan gembala? Pertama, dia rasul, yang kedua dia nabi, yang ketiga dia imam. Nah, dalam poin ini seorang gembala dia harus bersikap sebagai seorang imam. Imam itu apa? Dia senantiasa menaikkan doa syafaat bagi pemerintah. Kalau kita baca dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 2, itu bunyinya begini, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, naikkanlah doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jadi bagaimana dalam poin pertama ini sikap seorang gembala? Dia sebagai imam mendoakan, menaikkan korban syafaat. Berikut dia harus mengucap syukur kepada Tuhan bahwa ia telah menetapkan para pemerintah. Kenapa? Sebab tanpa pemerintah yang ditetapkan oleh Tuhan, maka dunia akan lebih kacau keadaannya. Tuhan telah memberi pemerintah supaya di dunia ini terdapat kesejahteraan dan ketertiban.
Jadi kita harus bersyukur, sebagai gembala harus bersyukur karena Tuhan sudah menetapkan para pemerintah. Dan juga sebagai gembala kita harus bisa berdoa agar Tuhan memberi kepada pemerintah kekuatan, pengetahuan, kebijaksanaan dan ketaatan untuk melakukan tugasnya menurut kehendak Tuhan, supaya di dalam kerajaan dunia ini kerajaan Tuhan datang, dan supaya di dalam dunia dan melalui para pemerintah kehendak Tuhan itu terwujud di dunia seperti di surga. Kehendak Tuhan itu terwujud di dunia seperti di surga. Itu yang pertama, sikap seorang gembala terhadap pemerintah. Yang kedua, nah, gembala itu juga merupakan anggota masyarakat. Dan sebagai anggota masyarakat yang baik, gembala harus taat kepada pemerintah dalam segala hal, termasuk tugas dan wewenang pemerintah. Ini erat sekali hubungannya dengan situasi sekarang. Bagaimana pemerintah mengeluarkan himbauan bahwa ibadah di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah. Itu sebagai masyarakat yang baik, gembala sebagai masyarakat yang baik, dia harus taat kepada pemerintah. Adalah salah, menurut saya adalah salah dan dosa jika kita mengabaikan perintah-perintah dan peraturan-peraturan pemerintah. Rasul Petrus pernah berkata bahwa kita harus taat kepada pemerintah demi kehendak Allah. Ketaatan kepada pemerintah itu bukan ketaatan yang buta, melainkan ketaatan yang sadar, karena Tuhanlah yang menuntut ketaatan itu demi kehendak Tuhan Yesus. 1 Petrus pasal 2 ayat 13-15 mengatakan hal itu. Ketaatan kepada pemerintah itu ada batas-batasnya juga. Ini perlu diperhatikan, ada batas-batasnya juga. Jika pemerintah memberi perintah yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka sikap pengikut Kristus adalah untuk tidak mentaati perintah itu kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan. Misalnya, jika pemerintah melarang orang Kristen melakukan ibadah di gereja, menurut saya, terkecuali dengan sikon yang darurat seperti sekarang ini menyangkut serangan wabah virus corona, COVID-19, itu lain lagi ceritanya menurut saya. Itu di luar dari situasi sekarang. Saya bicara di luar dari situasi sekarang. Kalau pemerintah melarang orang Kristen melakukan ibadah di gereja, melarang memberitakan Injil, maka gereja Kristus tidak dapat berbuat lain kecuali menyampingkan perintah itu dan menolak menaatinya. Jika pemerintah ikut campur di dalam soal-soal kebaktian, pengakuan iman, pemberitaan Injil dan sebagainya, maka sikap gereja adalah untuk lebih taat kepada Tuhan daripada manusia. Saya kemudian ingat ketika Sanhedrin itu menuntut kepada Petrus supaya dia tinggal diam dan jangan memberitakan Injil. Petrus kemudian menolak untuk melakukan perintah itu. Kisah Para Rasul, ceritanya dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 19 sampai 20. Jadi apa poinnya di sini? Sehubungan dengan ketaatan seorang gembala dalam hubungannya dengan pemerintah. Sikap gembala dengan pemerintah. Jika pemerintah keluarkan, poinnya apa? Jika pemerintah keluarkan perintah untuk mencuri, merampas, menangkap orang yang tidak bersalah, membunuh atas nama pemerintah, maka satu-satunya sikap yang tepat hanyalah menolak. Tetapi jika pemerintah memerintahkan sesuatu yang boleh diperintahkannya, maka ketaatan adalah wajib dan merupakan suatu panggilan. Pemerintah boleh menuntut dari rakyatnya ketaatan dalam segala hal yang berhubungan dengan misalnya peraturan lalu lintas. Gembala sebagai masyarakat yang baik harus taat itu. Kebersihan, harus taat. Pajak lebih-lebih dan sebagainya. Jangan sampai ada gembala yang tidak taat pajak. Berarti itu masyarakat yang tidak baik itu. Sebagai masyarakat yang baik harus taat perintah, harus taat peraturan pemerintah. Nah, misalnya saya kasih contoh, ini lagi ribut-ributnya mengenai bisa ibadah menanggapi peraturan pemerintah, ibadah di gereja dengan tidak. Pemerintah pusat sudah mengeluarkan himbauan. Pemerintah daerah terkhusus di Toraja juga itu sudah keluar. Kalau bisa ibadah di rumah semuanya. Nah, menurut saya kalau ada pendeta yang ceroboh lalu membuat
jemaat tertular dalam ibadah di gerejanya, ya ingat kemudian dengan kasus yang terjadi di Korea, itu dituntut ke pengadilan. Pendeta dari gereja di Korea Selatan itu yang banyak jemaatnya tertular saat beribadah di gereja, padahal pemerintah sudah melarang berkumpul, dituntut ke pengadilan atas tuduhan pembiaran pembunuhan. Jadi ini harus diperhatikan sungguh-sungguh. Bila ada anggota jemaat yang tertular dalam ibadah gereja kita, bahkan kemudian meninggal karena itu, padahal pemerintah menganjurkan untuk tidak beribadah di tempat-tempat ibadah untuk sementara waktu, maka anggota jemaat atau keluarga anggota jemaat bisa saja menuntut si pendeta ke pengadilan. Jadi jangan ceroboh, jangan gegabah. Jangan bilangin kita punya Tuhan yang besar, punya iman yang besar. Itu bukan iman, tetapi arogansi dan takabur. Jadi gembala jangan bersikeras mengadakan ibadah minggu, padahal pemerintah itu sudah menganjurkan untuk ditiadakan. Itu jadi anjuran pemerintah ini perlu diindahkan. Karena kalau tidak diindahkan dengan alasan beriman, sesungguhnya itu bukan beriman. Menurut saya itu bebal. Dan firman Tuhan katakan jangan bebal. Di dalam konteks sekarang, dalam situasi kondisi sekarang, menurut saya himbauan pemerintah ini merupakan langkah preventif dan penanggulangannya dengan seksama. Tidak berjabat tangan sementara di gereja. Waktu ini belum situasinya belum seperti ini. Diadakan ibadah, diadakan oleh ibadah, jaga jarak. Jaga jarak. Kalau jabat tangan tidak usah dulu. Itu bukan kurang iman, tapi bentuk kepedulian kita mendukung pemerintah, mendukung bangsa ini dalam mengatasi pandemi virus corona. Jadi menurut saya dukung upaya pemerintah, baik dalam doa dan juga aksi. Dan kita percaya Tuhan memberikan kita hikmat. Kita berdoa dan Tuhan kuatkan iman kita sebagai gembala, kuatkan iman jemaat yang dilayani, dan kuatkan semua yang lagi ada di dalam situasi seperti ini. Saya kira ini poin-poin penting yang saya bisa sharekan, yang saya bisa bagikan kepada teman-teman sehubungan dengan etika penggembalaan. Kalian bisa dengarkan materi ini, poin-poin penjelasan ini melalui channel YouTube saya, Joe Sumarto. Dan kalau ada sesuatu yang kalian mau tanyakan bisa dicatat. Nanti ketika kita sudah masuk kampus kuliah kembali, itu kita akan diskusikan di dalam kelas. Untuk etika penggembalaan sekian sampai di sini. Saya akan lanjutkan nanti untuk video-video berikutnya. Bab berikutnya itu berbicara tentang gembala, jemaat, dan politik. Untuk ini kita akhiri sampai di sini dulu teman-teman. Oke ya, Tuhan memberkati kita semua.